Ya, tadi pemirsa ada sejumlah kabar baik yang sudah kami hadirkan. Tapi kabar baik berikut ini saya akan bergabung bersama dengan rekan saya karena ini berkaitan dengan peluang pendidikan, Valen, yang akan kami kabarkan kepada pemirsa ya. Ini penting untuk teman-teman dan juga yang punya keluarga yang mau kuliah, pemirsa, dengan beasiswa. Jadi beasiswa OSC yang hadir kembali di tahun ke-11 menyediakan ratusan beasiswa S1 dan juga S2 dari 18 perguruan tinggi swasta ternama Indonesia. Ya kan, Jason? Betul, ini salah satu universitas swasta terbaik keempat di Indonesia versi Webometrics Universitas Mercubuana, dan tahun ini beasiswa OSC menginjak tahun ke-11 dan akan kembali hadir mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan lupa untuk daftar beasiswa OSC segera di osc.medcom.id sebelum nanti tanggal tenggat waktunya 12 November 2025. Mewarnai pendidikan. Kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, ayo wujudkan mimpimu dengan beasiswa penuh S1 dan S2 di kampus-kampus ternama berikut ini. Terus? Ya, terus bebas uang pangkal dan uang semester sampai lulus. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Online Scholarship Competition. 1 dekade mewarnai pendidikan Indonesia. Tunggu. Daftarnya di mana? Oh iya, daftar di osc.medcom.id. Kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, pemirsa, jadi Universitas Mercubuana sudah bergabung dan bekerja sama selama 1 dekade dengan OSC. Bagaimana pelaksanaan beasiswa OSC tahun ini? Hari ini kami hadirkan pembahasannya untuk Anda dengan Rektor Universitas Mercubuana, Andi Ardiansyah, dan juga ada Rido Perkasa Bukit. Ini adalah awardee OSC 2023. Jadi menerima beasiswa OSC tahun 2023, Jason. Ya, ini penerimanya. Makanya mungkin banyak yang akan cari tahu nih soal bagaimana perjuangan bisa dapat beasiswa. Kita langsung sapa. Selamat pagi Prof Andi, dan juga selamat pagi Rido. Pagi Rido, pagi Prof Andi. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Baik, ini saya mungkin pertama-tama mau tanya ke Prof Rido dulu. Jadi sudah bergabung Universitas Mercubuana ini selama 1 dekade OSC. Apa yang kemudian melatar belakangi UMB ini berkolaborasi dengan OSC? Prof Andi, silakan. Ya. Terima kasih. Jadi Universitas Mercubuana sudah bergabung OSC 11 tahun. Ya. Kami merasakan manfaat yang signifikan dari bergabungnya UMB ke dalam proses beasiswa OSC ini. Ya. Paling tidak ada 3 manfaat yang kami rasakan. Yang pertama, bagi mahasiswa. Ya. Ini bagi mahasiswa yang bergabung dengan OSC, mereka akan mendapatkan keuntungan yang amat besar. Ya. Di mana mereka akan mendapatkan pembebasan uang pangkal sekaligus uang semester full 4 tahun, serta juga ada proses pembinaan untuk meningkatkan prestasi dan karakter. Dan jangan lupa mahasiswa juga kami arahkan untuk bisa magang di media-media group, ya. Dan kemudian kita berharap bisa menghasilkan prestasi yang terbaik bagi mahasiswa tersebut. Kemudian bagi UMB kita mendapatkan input yang amat baik, ya, karena proses competition ini sangat selektif, sehingga input yang kami terima ini memang input-input yang bagus materialnya. Yang kemudian dengan sedikit pembinaan mereka akan menghasilkan banyak prestasi, banyak reputasi, IPK yang tinggi, siap magang, dan nantinya ketika lulus mereka siap bekerja. Dan itu bagi kami sebagai sebuah universitas merupakan reputasi yang baik. Nah, karena 2 hal inilah kami tetap mempertahankan kerjasama dengan OSC ini sampai tahun ke-11. Oke, Prof Andi, satu lagi. Jadi kan Mercubuana ini ada di peringkat 2 di Jakarta versi Webometrics, sebuah prestasi yang membanggakan, sudah pasti. Jadi apa sebenarnya prinsip yang dipegang sejauh ini sampai bisa meraih prestasi seperti ini kalau di Mercubuana? Ya, kami bersyukur sampai saat ini Mercubuana memiliki banyak prestasi, memiliki posisi pada beberapa rankingan nasional maupun internasional yang cukup baik. Kami rasa ini utama adalah sebuah kerjasama terbaik, ya, bagi seluruh sivitas akademika Mercubuana, baik dosen, tenaga kependidikan, dan juga para mahasiswa. Kerjasama baik ini kami coba terus pertahankan dengan melanggengkan dan konsisten ke dalam 3 hal. Ya. Yang pertama adalah konsisten dalam menjaga kualitas dan mutu akademik.
Yang kedua, kita juga konsisten dan komitmen pada inovasi dan prestasi. Dan yang ketiga, kita juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa dan dosen juga masyarakat. Mutu ini merupakan hal penting bagi sebuah pelaksanaan pendidikan tinggi. Dengan mutu dan kualitas akademik ini kita mencoba untuk bertahan, menerapkan kurikulum yang relevan dan up to date dengan kondisi sekarang. Seluruh proses pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat kita jalankan sebaik-baiknya. Yang kedua tadi saya katakan inovasi dan prestasi. Kita terus berupaya untuk meningkatkan inovasi, mencari hal-hal terbaru yang efisien dan efektif dalam seluruh proses pengelolaan pendidikan kita, baik dalam pengajaran, kemudian menggerakkan proses penelitian kepada para dosen dan juga mahasiswa, juga membangun prestasi. Dan yang ketiga, karena pendidikan ini juga adalah merupakan servis ataupun pelayanan, kami mencoba untuk berkomitmen memberikan service excellent, pelayanan terbaik bagi mahasiswa khususnya, juga bagi para dosen, dan juga memberikan dampak bagi masyarakat. Dengan ketiga hal ini, kami berupaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan prestasi-prestasi berikutnya. Baik, sekarang saya mau ke Rido nih. Rido, jadi boleh diceritain dong gimana waktu itu bisa mendapatkan beasiswa OSC, kemudian jadi mahasiswa, dan kenapa akhirnya pilih jurusan teknik mesin ya? Iya, benar sekali Kak, teknik mesin. Oke, aku bantu cerita sedikit ya Kak, tentang bagaimana aku bisa pilih teknik mesin di Mercu Buana. Jadi, di awal pendaftaran OSC, pastinya aku bakal cari 3 hal di kampus. Yang pertama itu prestasi di bidang itu. Nah, yang kedua itu aku cari juga fasilitasnya. Nah, dan ketiga aku cari dosen-dosen pendidikannya, Kak. Nah, aku juga sempat kaget karena di Mercu Buana ternyata dosennya itu ada yang dia itu direktur nanoteknologi, Kak. Nah, itu menjadi salah satu tolak ukur aku untuk milih Mercu Buana sebagai kampus impian aku di OSC dulu di awal. Nah, dan aku juga lihat fasilitasnya, ternyata mereka membuat mobil hemat energi. Nah, dan yang bikin mobil itu adalah mahasiswanya sendiri, Kak. Nah, jadi waktu aku langsung cari tuh Mercu Buana di Google. Ternyata Mercu Buana itu masuk top 10 terbaik di Jakarta. Dan waktu itu di top 2-nya juga, Kak. Jadinya itu salah satu tolak ukur aku untuk milih teknik mesin di Mercu Buana. Dan kenapa aku bisa pilih teknik mesin? Karena teknik mesin itu ternyata paling banyak lowongan pekerjaannya dengan gaji yang itu sangat mapan pastinya, Kak, di umur aku yang nanti baru lulus dari S1. Nah, seperti itu mungkin, Kak. Oke, Rido, kamu kan juga informasi yang kami terima ya adalah salah satu mahasiswa yang aktif, kemudian berprestasi. Nah, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah kamu tekuni selama bisa ikut berkuliah di sana dan juga mendapatkan beasiswa dari OSC? Cerita dong pengalamannya. Dengar-dengar karate nih, ikutan karate udah sampai nasional nih. Keren. Iya benar, Kak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, aku bantu jawab pertanyaannya. Iya, benar. Jadi di Mercu Buana, itu yang pertama aku itu join di UKM Karate, dan aku itu juga join di English Club, Kak. Nah, jadi waktu baru masuk kemarin, di awal perkuliahan, aku itu join di UKM Karate, dan dilatih pelan-pelan dari awal banget. Nah, masuk ke bulan kedua, dan aku itu langsung disuruh ikut, karena mereka udah percaya, nih, Bukit udah bisa nih, untuk ikut event. Karena waktu itu yang paling dekat event nasional. Dan mereka nggak pandang bulu, mau baru, mau enggak. Kalau misalnya mereka mau ikut lomba, nah dikasih Kak, kayak udah ikut lomba aja Bukit, nggak apa-apa. Dan aku itu ikut lomba. Nah, dengan sesuatu yang udah aku pelajarin di Mercu, dan alhamdulillah aku berhasil dapat peringkat 3 nasional di event di Jakarta kemarin itu, Kak. Nah, dan juga aktivitas aku di Mercu juga di bidang English Club. Nah, karena aku tahu nanti di dunia industri, bahasa Inggris itu akan diperlukan sekali. Nah, makanya aku langsung cari nih, mana nih English Club di Mercu Buana. Aku cari prestasinya, ternyata udah pernah lomba ke Cina juga. Nah, jadi aku langsung gak ragu, aku langsung daftar saat itu juga. Dan ya benar, aku aktif banget di namanya MBEC di Mercu Buana. Nah, aku itu aktif banget jadi panitia, dan nanti juga ada di tahun depan juga aku bakal ikut yang namanya itu lomba di internasional. Aktif ya, aktif dan berprestasi. Ada nggak pesan untuk teman-teman yang mungkin pengen juga daftar beasiswa OSC yang ini baru pertama kali mendaftar? Apa Rido pesannya? Oke, buat teman-teman semua di rumah, guys, tanam di pikiran kita bahwa
beasiswa itu adalah hal yang spesial teman-teman. Bahkan orang kaya juga belum tentu bisa daftar bahkan dapat award beasiswa teman-teman. Nah, ayo tanam di pikiran kita, apalagi para Gen Z nih, yang masih bingung mau kuliah di mana. Guys, sebelum masuk perkuliahan kalian harus cari yang namanya beasiswa dulu. Karena beasiswa itu banyak banget. Nah, ini yang lagi buka di depan mata kita adalah OSC. Ayo teman-teman daftar semuanya karena kita nggak tahu rezeki kita di mana. Selagi ada peluang kita masuk teman-teman. Gen Z nggak boleh malas. Oke, semangat para Gen Z pastinya. Oke, itu ya pesan-pesannya. Sekarang saya mau ke Prof. Andi lagi. Jadi untuk kemudian bisa berkuliah di sana, Prof, bisa disampaikan. Kemudian selain sistem pembelajarannya, apalagi hal-hal menarik yang kemudian bisa calon mahasiswa dapatkan ketika mereka berkuliah di sana. Ya, terima kasih. Jadi untuk bisa berkuliah di sini biasa kita melakukan pendaftaran. Kalau memang sudah berniat untuk ikut OSC, jangan menunda-nunda, segera persiapkan diri, kemudian ikuti seluruh proses pendaftaran. Setelah itu mengikuti perkuliahan yang ada. Perkuliahan dilakukan dalam beberapa cara. Kita menerapkan sistem offline. Ada juga beberapa cara menggunakan sarana LMS ya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang tadi disebutkan, unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang bersifat akademik, non akademik, organisasi dan sebagainya. Kita juga ada pusat-pusat pengembangan yang sifatnya untuk mengembangkan karakter mahasiswa, mengembangkan prestasi mahasiswa, mengembangkan juga latihan-latihan organisasi dan kepemimpinan, sehingga mahasiswa tidak hanya mendapatkan input-input yang bersifat akademik, tapi juga mendapatkan input-input yang bersifat non-akademik, karakter, kepemimpinan, organisasi, prestasi, dan sebagainya. Sehingga kami berharap pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di UMB ini, mampu menghasilkan dan mencetak generasi unggul yang menjadi harapan bangsa Indonesia. Ada sarana-sarana yang sifatnya tadi saya katakan akademik, ada lab, ada bahasa Inggris, ada pengabdian pada masyarakat, ada riset, tetapi juga ada yang sifatnya non akademik, ada tari, ada olahraga, ada juga alam dan sebagainya. Intinya kami mencoba untuk memberikan fasilitas, sarana, dukungan, juga pembinaan kepada mahasiswa sehingga mereka bisa, saya katakan tadi, menjadi banyak generasi yang unggul di masa depan. Untuk mahasiswa dan calon mahasiswa yang mau menekuni apa saja yang mereka suka nanti di Universitas Mercu Buana. Terima kasih Prof. Andi, terima kasih Rido karena pagi ini sudah berbagi pengalaman dan juga inspirasi untuk pemirsa Metro TV. Baik. Dan pemirsa, semoga inspirasinya ini terus menginspirasi Anda karena kami masih akan menginspirasi Anda usai jeda berikut ini dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.